Nepangkeun nami abdi Leontius Yosua di kelas 12 IPS 4. Abdi bercipta-cipta hoyong barobah kaayaan saurang pangusaha di bisang kuliner. Janten abdi mewawancarai saurang pangusaha. Ngarana Gerardo Berlin sarta yuswana kira-kira 60 warsi. Hayu regep wawancarana. Jadi saya sekarang bersama Pak Berlin. Mungkin Pak Berlin boleh diperkenalkan nama lengkapnya dan umurnya sekarang berapa? Nama saya, nama lengkapnya Gerardo Berlin. Profesinya, Pengusaha. ya wira swasta lah. Yang bergerak di bidang keselamatan kerja dan pemadam kebakaran. Umurnya berapa, Pak? Umur saya kurang lebih 66. 66. Jadi pertama kali Pak Berlin ke Jakarta ini kapan? Tahun berapa? Saya ke Jakarta tahun 79, tepatnya di bulan Oktober, karena saya udah lupa. Tahun 79. Nah, pas nyampe di Jakarta itu Pak Berlin itu ngapain di Jakarta? Pertama-tama saya ke Jakarta karena pekerjaan belum ada, ya ikut-ikut teman dagang di daerah Monas. Nah, sesudah dari situ pernah juga bekerja di salah satu perusahaan bidang asuransi, persisnya di asuransi Jiwasraya yang berkantor pusat di Jalan Wahid Hasim. Nah, saya sudah dari situ pernah juga bekerja di salah satu yayasan Katolik, yaitu Yayasan Asisi. Di situ pernah sebagai koordinator keamanan. Itu security atau apa? Kamarnya. Termasuk di dalamnya seperti yang mempunyai anak buah waktu itu kurang lebih 18 orang. Saya sudah dari situ karena saya lihat tidak ada perkembangan yang berarti di dalam hidup saya. Akhirnya saya memutuskan belajar di Diklat Pemadam Kebakaran, sehingga saya keluar dari Diklat punya niat membuat usaha, yaitu jasa keselamatan kerja dan pemadam kebakaran sampai dengan detik ini. Jasa keselamatan kerjanya itu kayak gimana spesifiknya? Boleh diceritain? Kalau keselamatan kerja itu termasuk membuat rambu-rambu keselamatan kerja, contohnya kalau ada kebakaran dibuat semacam training, terus membuat stiker-stiker yang menunjukkan kalau terjadi kebakaran cara penggunaannya seperti apa. Kita buat suatu stiker yang di situ ada petunjuk plus keterangannya cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Sekarang kita geser ke pendidikan. Pak Berlin ini latar belakang pendidikannya itu apa? Latar belakang pendidikan itu ya formalnya SLTA sederhana, ditambah dengan pendidikan-pendidikan yang
seperti yang saya katakan tadi, seperti pendidikan pernah di Diklat Pemadam Kebakaran kurang lebih 5 bulan. 5 bulan pendidikan. Oke. Nah, kan itu buka usahanya itu tahun berapa, Pak? Buka usaha sekitar tahun 1986. Bulannya udah lupa. 1986. Ya, Sampai sekarang masih ada. masih. Itu kan cukup lama. Nah, cara buat bertahannya itu gimana? Bertahan bisa sampai selama itu? Kalau ditanya soal bagaimana cara bertahan, kita punya filosofi untuk membina beberapa rekanan. Kita harus membuat satu disiplin plus kejujuran. Itu kalau menurut saya pribadi inti utama. Soal sukses besar atau tidak, ya itu tergantung bagaimana Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Tapi saya meyakini kalau untuk hidup dalam arti yang umum, kita harus membuat satu disiplin, kejujuran, dan tanggap di dalam segala permasalahan. Seperti itu. Selama Bapak hidup sama kurang lebih 60 tahun lebih kan, Ya. itu Bapak punya prinsip nggak yang Bapak pegang teguh banget sampai Bapak bisa punya usaha dan usahanya itu masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya, prinsipnya kita kembali kepada membangun satu fundament yang sifatnya seperti Jokowi bilang, jangan gerasa gerusu. Kita harus segala sesuatunya harus pertimbangkan dengan betul-betul, dengan pertimbangan yang tidak bisa meleset, dalam arti segala sesuatunya itu kita membuat satu pertimbangan yang betul-betul sudah real, sehingga penggunaan dana yang sedikit pun kita harus betul-betul bisa membuat satu manajemen yang benar-benar sudah diperhitungkan. Selama Bapak punya usaha ini, Bapak itu usahanya itu udah kerjasama dengan siapa aja, dengan pihak apa aja? Ya, sebetulnya sering banyak kerjasama karena kita di dalam usaha ini pun masih tergolong usaha UMKM, dan kita sering bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tetapi sifatnya temporer. Tidak ada satu ikatan yang artinya sampai sekian tahun. Jadi sifatnya hanya temporer. Oke, mungkin sekian saja Pak Berlin. Mungkin ada pesan-pesan buat saya, karena saya kan juga punya cita-cita mau jadi pengusaha juga yang kayak Pak Berlin. Jadi kalau pendapat saya untuk seorang pengusaha, ya karena saya sendiri pun jujur jadi pengusaha pun itu karena situasi dan kondisi, bukan karena dilatar belakangi
background pribadi saya yang notabene manajemen ekonomi. Jadi pesan saya kepada Joshua, bila menginginkan jadi pengusaha, menurut saya pribadi, ya teorinya ya hanya begitu, perlu disiplin, itu pertama. Kedua, kejujuran. Ketiga, harus berjuang keras, dalam arti apa yang bisa kita kerjakan hari ini harus kita kerjakan, jangan tunggu hari esok. Jadi kalau menurut saya, ya karena saya tidak punya latar belakang dari pendidikan ekonomi, sehingga menggarisbawahi dalam hidup saya, membuat satu prinsip bahwa kita harus di dalam hidup ini, selama kita masih sehat, diwajibkan bekerja apapun. Itu teori sederhana dari saya. Seperti yang saya katakan tadi, bukan kita tunggu hari esok. Dalam arti itu namanya orang malas. Orang malas tidak ada tempatnya di dunia ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa kita kerjakan hari ini harus kita kerjakan. Jangan tunggu hari esok. Saya kira seperti itu. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Berlin yang saran untuk saya bisa juga berguna buat teman-teman yang menonton. Jadi terima kasih Pak Berlin ya, atas kesempatannya berwawancara. Sekian saja, terima kasih. 我决定选择香港作为我的专业。我的梦想是成为帮人领域的成功企业家。我觉得发展前景很好。谢谢老师。We're going on a trip in our favorite profession. Our make a sell entrepreneur. Start work hard, get ready to explore. There's so much to sell. Entrepreneur. We're going on a mission. Start the countdown. 5, 4, 3, 2, 1.